وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Baik, sahabat fillah, mari kita perhatikan pada lafal wa idzi betala. Ini tidak dibaca wa idzi ubtala ya, tapi dibaca langsung ke ba-nya dan sembari dipantulkan huruf ba-nya. Kenapa? Karena dia bacaan qalqalah. Beberapa kesalahan yang terjadi di dalam membaca bacaan qalqalah tidak memantulkannya seperti ini wa idzibtala. Dan ini salah tentunya ya teman-teman, dan banyak di antara kita yang kadang kurang perhatian dalam pembacaannya. Maka coba kita ulangi sembari kita perhatikan bunyinya. Wa idzib ya, dan hati-hati ada juga kesalahan yang lain dalam membaca qalqalah, yaitu berhenti ya, kemudian setelah berhenti dia menambah hamzah. Contoh wa idzib tala. Nah, ini kan agak waqaf. Nah, ini kurang tepat dan juga tidak benar ya. Maka yang betul bagaimana? Dengarkan seperti ini. Wa idzib ya, wa idzib tala, sembari mengalir memantulnya. Wa idzib tala Ibrahim. Kemudian panjangkan lafal la ketika ia bertemu dengan huruf hamzah. Dan di sini kita panjangkan la-nya sepanjang 4 harokat. Kenapa dipanjangkan 4 harokat? Karena ia ada bacaan namanya mad jaiz munfasil. Ini juga boleh dibaca dengan 5 harokat ya, tapi tidak boleh dibaca dengan 2 harokat kalau menurut riwayatnya Imam Syatibi. Kalau yang 2 memang ada dalam riwayat Imam Hafiz boleh 2, tapi dia dalam jalur pelewatan yang lain. Jadi kita baca di sini 4 atau 5 ya teman-teman, karena kebanyakannya juga dibaca dengan 4 atau 5 dalam riwayat lainnya. Baik, wa idzi batala, atau 4 ya, maaf, bukan 5 tapi 4 ya. Wa idzi, kalau di sini bisa kita 4 dan 5, kalau dalam riwayat lain ada yang 4 ya, atau dia fokus 4 saja. Baik, wa idzi batala ya, kemudian baru baca ibonya. Nah, kembali lagi ada ba yang sukun. Ibrahimah, nah, lagi harus sama bunyi sebagaimana tadi wa idzi batala. Ro dan hi sama-sama keduanya dibaca dengan 2 harokat karena ia mad tabi'i. Kemudian pada lafal rabbuhu di sini ada huruf ha dan ada waw kecil setelahnya. Nah, apabila ada huruf ha dhamir, ini namanya ha dhamir ya di dalam bahasa Arabnya, ha dhamir. Di sini ada waw kecil. Nah, ini hukum tajwidnya namanya mad silah qasirah. Dia panjangnya sama dengan mad tabi'i 2 harokat. Ya, kebanyakan kita bacanya dengan 2 harokat untuk ha dhamir. Ya, dia silatu ha dhamir dengan 2 harokat. Kemudian bikalimatin fa ma mad tabi'i. Kemudian berlafal tin fa, ada bacaan kita namakan dengan ikhfa hakiki, yaitu cara membacanya samarkan suara tinnya kepada huruf fa dan tidak boleh diperjelas, tidak boleh dibaca tin fa, tapi tin fa, sambil kita dengungkan atau kita samarkan ke huruf fa-nya. Kemudian fa'atammahun, fa'atammahun. Nah, bagaimana cara kita waqaf pada lafal fa'atammahun? Ini tidak hanya cukup fa'atammahun ya. Kalau kita hanya sunnah fa'atammahun maka dia kurang tepat dan tidak pas. Kenapa? Karena di sini nunnya berharokat tasydid. Ya, tidak boleh hanya sekedar fa'atammahun, tapi dia harus ada bacaan gunnahnya sambil ya, fa'atammahun hun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini mimnya dibaca dengan gunnah sambil ditahan 2 harokat dulu.
Dan nunnya juga sama, tapi bukan dibaca hun, ya, tidak dibaca hun. Ada juga yang kadang membaca dengan memanjangkan hunya, padahal yang ditahan adalah gunnah dalam lafal nunnya. Jadi yang ditahan adalah fa'atammahun hun. Nah, kemudian lanjut, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala mad tabi'i, fathah ketemu alif, inni sama gunnah, ditahan suara n-nya, jangan hanya sekedar ini, kebanyakan yang tidak menahannya itu kurang pas ya teman-teman, harusnya kita tahan ya. Ja'iluka, ya, mad tabi'i fathah, linnasi. Nah, ini juga ada sama, ada lam yang dia tidak dibaca, dia pada dasarnya ada alif lam ya, dia kalau di sini yaitu kita namakan dengan alif lam syamsiyah langsung ke nun ya. Nah, tidak kelihatan kenapa pada dasarnya anas kemudian disambung dengan li, maka cara penulisannya seperti ini. Kemudian nanya dua harokat imama. Kalau kita berhenti, kita baca dengan bacaan mad iwad, yaitu dengan memanjangkan ma-nya berubah menjadi ma seperti ini, tanwinnya dirubah. Tapi karena di sini kami kasih itu kita wasol saja, maka kalau kata wasol dia dibaca dengan ikhfa ketika bertemu qaf. Imaman qala, sambari ditahan ya dua harokat. Qala wa min zurriyati, qala mad tabi'i, wa min dhu, nunnya lagi-lagi ikhfa hakiki, yaitu nya samarkan ke zal. Ingat tidak dibaca wa min zurriyati tapi wa min dhu, ya, wa min zurriyati, langsung ke makhraj daripada huruf zal. Nah, ini juga tekan teman-teman, ada yang juga kadang-kadang ini karena dua tasydid yang gandeng, kadang kita kurang perhatian, kadang dibaca zurriyati, zurriyati, tidak dibaca rohnya, harusnya ditekan dulu rohnya, zurriyah, tekan ya, zurriyah, wa min zurriyati, ya, wa min zurriyati, ya. Baik, kemudian kita wakaf ya pada lafaz shalat yang ini. Kemudian qala la yanalu ahdil zalimin, qala mad tabi'i, la mad tabi'i lagi, yanalu mad tabi'i, ahdi alirkan nafas hanya karena dia sifat hamas, ahdil zalimin, ini jangan dibaca zo ya, ahdiz zo, tapi ahdil zo, ujung lidah nempel dengan gigi seri atas. Allah yaitu fathah bertemu alif, mad tabi'i min, yaitu kita baca dengan bacaan hukum tajwidnya mad arid disukun. Kita boleh membaca dengan dua harokat, boleh 4 dan boleh 6, tapi kita ngambil yang 4 harokat. Baik, kita ulang sedikit lagi. Qala la yanalu ahdil zalimin.